Shalom. Setiap kali saya mempersiapkan firman Tuhan, saya memperoleh sendiri kekuatan. Dan ini gunanya melayani. Kalau Anda juga melayani, maka Anda pun mendapat kekuatan. Ya, manusia digambarkan sebagai pohon, dan pohon itu dituntut untuk berbuah, keluar buah. Tetapi pohon tertentu, saudaraku, juga dipakai kayunya. Dan kayu ini gambaran kemanusiaannya. Ya. Yesus dalam Injil Lukas 23 berkata, bahwa dia adalah kayu yang hidup. Manusia berdosa itu kayu kering. Dan kita harus menjadi kayu-kayu yang hidup, artinya yang digunakan, yang diproses, sehingga juga diberi kehidupan oleh Tuhan. Tapi kita manusia yang berdosa perlu disalut dengan emas, gambaran Roh Kudus harus menyalut kita. Untuk apa, Sku? Untuk dipakai. Salah satu pemakaian daripada tabut perjanjian ini adalah untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Ya. Jadi kita hari ini berbicara meruntuhkan tembok benteng terkuat. Dalam diri kita ini ada benteng yang justru menjadi penghambat besar dalam kehidupan. Kita sudah tahu ceritanya, nanti saudara baca di rumah, Yosua pasal 6 seluruhnya, bagaimana tembok yang tebal ini, menurut penggalian ya yang digali, saudaraku, oleh Garstang, itu ditemukan dua temboknya ini double. Satu tembok itu 12 inci. Artinya, saudaraku, 12 kali itu jumlahnya, saudaraku, 12 kaki saya maksudkan. Satu kaki itu 30 cm, jadi 12 kali 30 cm, 3,6 meter. Satu tembok. Lalu lubang, lalu tembok yang kedua. Karena itu rumah Rahab itu di atas tembok. Jadi kalau sudah dengar rumah di atas tembok ini rumahnya burung dara atau bukan. Karena ini tebalnya sampai 3,6 lalu digandeng. Jadi rumahnya Rahab pelacur itu yang menerima dua mata-mata Israel, itu di atas tembok. Ya. Tapi dengan mujizat, orang Israel disuruh memutar, ya, lalu tembok ini runtuh. Tentu memutar bukan sekali, sampai 7 kali. Ya, saudara, ini gambaran apa toh kegagalan manusia? Kenapa kita itu gagal? Artinya kita tidak bisa menerobos seperti orang Israel, maka musuh pertama disuruh Tuhan itu adalah kota Yeriko. Nah, kegagalan kita mencapai hidup kekal itu oleh karena kita memakai bersandar kepada akal budi kita sendiri. Dan bukannya kita percaya dan mentaati firman. Ini disebabkan karena apa, Karena dalam kitab Kejadian, kalau saudara baca, saudaraku, Tuhan perintahkan kepada Adam, ya, bukan kepada Hawa, kepada Adam, ya, karena Adam diciptakan lebih dulu, lalu diperintahkan jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu kamu makan, kamu mati. Tapi karena dia ditipu oleh iblis, dia makan. Nah, itulah sebabnya semua manusia setelah itu semua jatuh dalam dosa.
Nah, dalam diri kita ini ada satu benteng. Benteng apa? Sok tahu, sombong. Kalau Allah berkata, mati kamu, mosok mati. Nah ini ditipu oleh iblis. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Oh gitu. Pantesan Allah itu melarang. Kalau saya makan nanti bisa jadi seperti Allah. Lalu dia makan. Justru dia makan, dia jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena bersandar pada pikirannya. Tidak mau bersandar pada ucapan Tuhan. Saudaraku, nah semakin benteng, semakin orang pandai, semakin benteng itu makin kuat. Kesombongan itu. Ya, sehingga tidak mau menaklukkan diri kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, nanti aku akan datang mendirikan kerajaan. Karena itu Tuhan menegur kalau orang itu sudah pakai akal budinya sendiri. Amsal 3 ayat 5, mari kita bacakan ayat ini bersama-sama dari layar ini 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Ingat, percaya itu harus dengan hati. Ya, jangan kamu bersandar pada pikiranmu sendiri, akal budimu sendiri. Nah, setelah orang makan buah itu karena bersandar kepada pengertiannya sendiri. Padahal Tuhan sudah memberitahu, kalau kamu makan, Adam mati. Tapi dikasih pengertian oleh iblis, enggak, kamu dibohongi sama Tuhan. Justru kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Wah, ini kan bertentangan. Ya. Jadi pikiran daripada Adam dipengaruhi oleh iblis sudah berubah, lalu menentang Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita, Allah itu menentang orang yang congkak. Jadi kalau kita ini congkak, tidak mau nurut sama Tuhan, Tuhan terus nentang kita. Tapi Dia memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu sebetulnya tugas kita menjadi orang percaya, itu kita mesti belajar merendahkan diri. Saudara mesti bagaimana kesombonganmu itu? Kesombongan ini bisa oleh karena pintar, ganteng, cantik. Ya toh? Makin cantik, makin ganteng, bisa makin sombong. Makin pintar bisa makin sombong. Tidak semua orang pintar sombong, enggak. Tapi makin pintar bisa makin sombong. Makin cantik, makin ganteng, makin bisa sombong. Makin kaya, makin bisa sombong. Nah ini yang Tuhan benci justru. Abraham kaya, tapi dia enggak sombong. Allah itu kaya, Yesus itu kaya, tapi dia merendahkan diri justru. Ya, dia Allah, dia menjadi manusia. Dia kasih contoh. Aku kaya raya, aku mulia, aku pencipta, tapi aku mau berinkarnasi jadi manusia yang rendah, dan paling rendah. Enggak ada manusia yang lahir di kandang. Mana ada? Semiskin-miskinnya orang. Enggak ada. Tapi Yesus, dia lahirnya di palungan. Bukan di tempat tidur. Enggak. Saudaraku, karena itu apa? Benteng yang harus kita runtuhkan. Itulah benteng pikiran. Kalau benteng secara fisik, itulah Yeriko. Tapi benteng rohani, itulah pikiran kita. Karena itu tadi Tuhan berkata, ya,
Jangan kamu bersandar kepada akal budimu sendiri. Ini termasuk juga pendeta-pendeta. Makin dia pandai, makin dia sekolahnya makin gelarnya makin banyak, makin aku ngerti. Ya, aku tahu. Nah, semua orang bisa sombong. Makin dia berilmu, hati-hati. Dan itu bahaya sekali. Nah, Tuhan memerintahkan untuk mengalahkan kota ini lebih dulu. Aneh, strategi Tuhan itu beda dengan strategi dunia. Beda total. Bahkan terbalik. Ya, di sini disuruh menghadapi yang paling kuat lebih dulu. Ya, sebelum mereka bisa memperoleh seluruh tanah perjanjian. Jadi benteng ini mesti diruntuhkan dulu. Jadi sebelum tanah perjanjian direbut, benteng Yeriko lebih dulu harus direbut. Ini berarti sebelum saudara memperoleh janji-janji Allah sepenuh, pikiranmu itu mesti berubah lebih dulu. Kenapa banyak di antara kita tidak mendapat janji Allah? Ya karena pikiran kita yang masih ada benteng. Kita berkata, Tuhan janji gitu kok enggak terjadi? Kok saya enggak alami? Ya karena engkau masih pakai pikiranmu. Karena itu Tuhan hadapkan lebih dulu kepada Yeriko lebih dulu. Sebelum benteng ini direbut, mereka tidak mungkin merebut seluruh tanah perjanjian. Artinya seluruh janji Allah nggak bisa kita alami kalau kita tidak meruntuhkan benteng pikiran ini. Karena ini yang ngacau. Pendapatku, menurut aku, ini yang paling bahaya. Apalagi kalau pendapat kita itu cocok dengan Tuhan, itu enggak apa-apa. Tapi kalau bertentangan, itu sangat membahayakan. Ya. Nah, strategi manusia itu biasanya begini. Kalau saudara ingin menjadi orang yang berhasil, saudara mesti melatih, betul? Dari SD, SMP, SMA, universitas, S2, S3. Kalau jago tinju gimana? Langsung sama juara tinju? Enggak toh. Jadi dia mesti bertanding dengan peringkat yang lebih kuat sedikit. Tidak yang paling top. Coba semua ya begitu caranya. Betul? Main bulu tangkis sama. Jadi dihadapkan dulu dengan lawan yang ya lebih pintar memang. Tapi sedikit. Jangan yang nanti disemesi terus kalah. Down. Enggak. Tapi ada kemungkinan bisa menang kalau itu lawannya itu lebih sedikit. Nah itu mungkin bisa menang. Nah itu strategi manusia itu begitu. Tapi Tuhan beda. Strateginya dihadapkan dulu dengan benteng yang paling kuat di tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan ingin mengajar. Kalau kamu mau ngikuti aku, kamu ini mesti belajar bersandar penuh. Jangan oleh karena, aku kuat. Ini karena tentara Israel sudah terlatih. Wah kami hebat. Tapi ini kan gak bisa. Mereka lihat bentengnya aja. Wah gak bisa, mau apa ini? Kata Tuhan, diam. Kamu puteri aja. Hari pertama sekali. Hari kedua sekali. Ya, nanti hari ke-7, 7 kali. Dan kamu sorak. Lalu bentengnya ambruk. Loh, tanpa pakai bom,
Tanpa pakai apa? Untuk apa, Sku? Untuk membuktikan. Dan supaya mereka tahu dari sejak awal kemenangan itu oleh karena pertolongan Tuhan. Ya. Jadi betul-betul mereka harus bersandar pada Tuhan untuk seterusnya. Karena itu kalau sudah lihat, setelah menang ini pertama, lalu dihadapkan dengan yang kecil. Jadi Tuhan itu menguji. Saudaraku, habis Yeriko yang wah hebat, bentengnya ambruk semua. Tuhan kasih musuh yang kecil. Raja Ai, itu kecil. Mereka lalu mengintai berkata, kecil. Enggak perlu semua orang Israel, sedikit aja pasti menang. Tanpa tanya Tuhan. Nah, mereka perang, kalah. Loh, itu enggak. Jadi Tuhan itu ingin, lihat toh, kalau kamu pakai akal hitunganmu, wah kota gini aja bisa kok. Yang besar runtuh, yang kecil, gampang lah. Jatuh. Nangis Yosua, Tuhan. Dia robek-robek bajunya dia, Tuhan kok gini Tuhan. Ya. Saudara, jadi Tuhan itu mau menguji, apakah kamu ini mau bersandar? Start mereka bersandar. Tapi belum tentu yang kedua, ketiga. Nah kita seringkali begitu. Kalau ada percobaan besar kita berdoa, puasa, legul gitu. Woi. Nanti kalau ada problem kecil, gampang. Kita nggak perlu berdoa lagi, pokoknya resepnya tahu. Gagal kita. Ingat-ingat ya, Saudara. Berarti Tuhan itu ingin supaya kita itu belajar bersandar senantiasa. Tidak boleh kita itu GR gitu. Orang Jawa bilang GR, gede rumongso. Wah, saya bisa. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara mau pakai pikiran iman atau pikiran duniawi? Ini, ya. Kita tahu dari mana, kita ini sudah pakai pikiran iman atau pikiran duniawi. Taunya begini, saudara itu hidupmu makin khawatir apa enggak? Ya, dulu kalau enggak punya uang, enggak khawatir. Enggak khawatir diculik, enggak khawatir ini, enggak khawatir kebobolan rumahnya, betul? Tapi coba kalau sudah makin banyak, apalagi perhiasannya makin banyak di rumah, makin khawatir enggak? Mana orang juga makin khawatir itu lalu asuransi ini, asuransi itu. Waduh, itu tanda kita ini khawatir sebetulnya. Takut. Betul apa enggak? Makin orang itu makin kaya, makin takut. Makin orang itu pandai, makin takut. Takut apa? Takut gagal. Coba lihat orang rakyat biasa itu. Tidur plek, enak aja sih. Nggak urusan. Ya. Kadang-kadang pemilu nggak urusan siapa yang menang. Coba orang kaya, waduh siapa yang menang ini? Biar nanti, gimana nanti? Ya, nah ini benar tidak? Ya. Jadi pikiran iman atau pikiran duniawi itu kelihatan dari khawatir apa enggak ini. Takut apa enggak? Takut apa? Takut mati. Ya. Saudaraku. Nah, ini gambaran daripada orang-orang kalau dengar firman Tuhan, terima dalam hati seperti semak duri.
Kalau sudah baca, perumpamaan penaburan jatuh di berapa macam? 4 macam, betul? Yang satu apa? Jalanan keras itu. Benihnya enggak sama sekali tidak tumbuh, dimakan burung. Kedua, di tempat berbatu. Ketiga, di semak duri. Tumbuh enggak ini? Tumbuh. Tapi semak durinya juga tumbuh. Lalu dikatakan Tuhan, orang yang demikian itu buahnya enggak bisa matang. Dan banyak dipengaruhi, nanti sudah baca Lukas 8 ayat 14, dipengaruhi oleh kenikmatan dunia, ini duniawi ya, dan kekhawatiran. Nah, jadi orang kalau banyak khawatir itu menunjukkan dirinya itu masih duniawi. Duniawi. Nah, sekarang saya tidak mau membuat teknik ngukur, saudara. Ukur sendiri. Anak Tuhan itu mesti begitu, ngukur sendirinya. Aku ini banyak khawatir enggak ya? Khawatir cucuku, khawatir usahaku, khawatir masa depanku. Nah itu tanda saudara itu masih duniawi. Ya. Jadi saudara check up sendiri deh. Seberapa banyak kekhawatiranmu. Ada orang khawatir kalau tidak dihargai oleh orang lain. Ya, saudaraku, sumber kekhawatiran manusia itu masalahnya nyawanya. Takut mati. Ini utama ini. Karena itu kalau saudara sakit, apalagi kasih tahu cancer. Sudah khawatirnya bukan main, betul? Ya. Lain kali kalau saudara ngalami, paling saya kata, cancer paling-paling ya mati lah. Ya betul nggak? Ya memang betul. Kalau mati percaya Tuhan, masuk sorga, puji Tuhan. Tapi bisa begitu? Nggak bisa. Setelah sakit, aduh, ini gimana? Nyawa, lalu sandang, pangan. Itulah sebabnya dalam Injil Matius 6 Tuhan bicara, kamu jangan khawatir, kamu kan punya Bapak sorgawi yang tahu kebutuhanmu, pakaianmu, sandangmu. Bukan berarti lalu diam-diam terus rezeki nomplok, bukan. Tuhan suruh kita apa? 6 hari kamu bekerja, harus kerja. Nah kalau orang tidak bekerja, kata Tuhan apa? Justru jangan makan. Jadi saudara dengan firman Tuhan, jangan, kalau gitu percaya sama Tuhan ya, terserah burung-burung saja Tuhan kasih makan kok. Masa saya enggak kasih makan? Ya diam aja di rumah, nanti lontongnya datang sendiri. Enggak datang sendiri. Kalau sudah enggak mau kerja, enggak datang. Mau diperintahkan kerja kok. Betul enggak? Jadi ini ujung-ujungnya apa? Semua ini duit. Orang kaya biasanya kalau sakit gitu, saya punya dokter top. Wah, ya tak? Menghilangkannya itu dengan duit. Sandang juga gitu, pangan juga begitu, papan juga begitu, ya toh. Rumah saya punya duit. Jadi karena itu kata Tuhan, kamu nggak bisa bertuhankan Tuhan dan Mamon. Itu ayat 24. Nanti terus ayat 25 Tuhan bicara khawatir. Ya. Jadi pikiran duniawi berkata uang segala-galanya. Ini kan orang dunia kan gitu ya.
Bolu ya nggak bisa apa-apa. Nggak punya duit ya nggak bisa apa-apa. Ya bisa hidup lah, nggak punya duit. Ya kalau perlu ya jadi pengemis, ya hidup juga ya, pengemis juga hidup. Ada pengemis yang kaya loh. Ya, kaya pengemis. Orang bisa hidup itu pasti bisa lah. Apalagi kalau mau kerja. Jadi uang bukan segala-galanya. Kenapa? Karena banyak orang tidak peduli nanti nyawanya itu nantinya gimana. Dalam kekekalan. Karena itu Tuhan mulai tegur dengan seorang kaya berkata, wah kamu jiwaku tenanglah. Aku punya ini, nanti tahun depan tak perbesar. Tenang. Kata Tuhan, kalau nyawanya dipanggil, diambil hari ini gimana? Lalu Tuhan kasih komentar, orang begini ini bodoh. Bodoh kenapa? Tidak mikir nantinya setelah mati. Nah ini bedanya dengan orang Kristen. Orang Kristen ngerti bahwa untuk kita hidup kekal dan nanti untuk dapat pahala yang kekal, kita mesti benar-benar melakukan sesuatu di dunia ini. Ya. Bukan oleh karena kita melakukan supaya hidup kekal. Kita hidup kekal oleh karena percaya. Tapi oleh karena percaya, kita dituntut oleh Tuhan untuk mencintai orang. Melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik itu setelah kita yakin bahwa kita selamat. Jadi kita berbuat baik oleh karena kita mau mengasihi Tuhan. Ya, berterima kasih pada Tuhan. Saudara, awal dari perubahan seseorang itu kalau pikirannya mulai berubah. Bukan berubah jadi gila, tapi berubah lurus. Berubah jadi benar. Berubah menjadi rohani pikirannya. Jadi bukan hanya duniawi. Karena itu orang duniawi itu nggak peduli, dia gasak sini situ, dia nggak peduli, menipu orang, menghancurkan orang, merebut orang, membunuh orang, mengambil istrinya orang dan sebagainya, nggak peduli. Itu orang dunia, ya. Tapi kalau orang sudah pikirannya berubah, beda. Kenapa orang itu bisa berubah? Karena ada satu kuasa. Ya. Mari kita baca Roma 8 ayat 5 ini bersama-sama. Semua bersuara, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Iya. Orang yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh Kudus. Nah ini sama seperti kayu sitim itu yang disalut emas. Jadi kayunya sudah tidak kelihatan. Hidup kita mesti begitu. Kalau Roh Kudus mulai menguasai kita, Roh Kudus mulai memimpin kita, pikiran kita mulai diubah oleh Tuhan. Tadinya pikiran egois, pikiran membalas, itu berubah. Pikiran gosipkan orang, itu berubah. Ya. Karena dia sudah tahu, kalau saya gosipkan orang, kasihan ya orang itu. Nah banyak orang masih belum punya itu, perasaan itu. Tidak peduli orang lain nanti kena gosip. Tapi kalau kita anak Tuhan, tidak boleh begitu. Ya, kita mesti hidup ini dengan kasih. Membangun orang lain. Bukan menjatuhkan orang lain. Nah itulah gambaran kayu sitim. Tidak semua kayu sitim dipakai oleh Tuhan. Begitu banyak kayu sitim. Tapi ternyata cuma sedikit yang terpilih oleh Tuhan.
Nah, kayu sitim yang terpilih ini disalut emas. Sehingga tidak kelihatan lagi kayunya. Lalu dijadikan tabut dan ditempatkan di ruang Maha Kudus. Perhatikan, ruangannya ruang Maha Kudus. Bukan ruangan suci, tapi ruangan Maha Kudus. Di mana Allah hadir. Ini menunjukkan saudara semua dan saya, kalau mau diproses oleh Tuhan, kalau mau disalut dengan Roh Kudus, sifatmu berubah, hilang sifat manusiawimu, duniawimu, lalu sifat ilahi yang nampak. Satu kali engkau akan diizinkan oleh Tuhanku masuk di hadirat Tuhan, di tempat Maha Kudus. Dan ini pernah dialami oleh siapa? Oleh Paulus. Dia berkata waktu dia dilempari batu sama orang-orang Yahudi, maka saya pastikan dia mati karena dilempari batu sama orang yang lagi benci sama Paulus. Saya kira batunya bukan kerikil, pasti yang gede-gede. Dia sudah mati karena itu murid-muridnya mengitari. Tapi dia bangkit lagi. Nah, waktu itulah dia mati sejenak, Tuhan angkat dia naik ke sorga. Ya, dalam 2 Korintus 12 dikatakan 14 tahun lalu, jadi peristiwanya itu 14 tahun yang lalu, kata Paulus. Aku kenal seorang yang diangkat oleh Tuhan masuk ke langit ketiga. Nah, itu langit ketiga. Kalau sudah lihat tabernakel, halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Jadi kalau begitu di sorga nanti ada 3 tingkat. Yang paling banyak di halaman. Seperti siapa? Seperti penjahat yang di samping Yesus. Hari itu dia bertobat, mati, langsung masuk sorga. Tapi sorga yang dia peroleh itu Firdaus, halaman. Bukan ruangan suci, bukan ruangan maha suci. Firdaus. Ya, saudara. Tapi yang penting hidupmu harus disalut dengan Roh Kudus. Ini penting, ya. Karena itu saudara mesti minta, Tuhan tolong saya. Saya harus berubah. Jadi kita harus berubah dari manusia duniawi ke manusia sorgawi. Dan bukan dengan kekuatan manusiawi, dengan daging, dengan melatih diri. Saya melatih baca Alkitab, saya melatih ke gereja. Kalau saudara tidak latihan dengan Roh Kudus, nggak bisa. Ingat, karena semuanya yang sudah peroleh itu dari bawah semua. Mesti sorgawi itu dari atas. Jadi mesti ada kekuatan dari atas membantu saudara. Ya. Dan memang Allah itu mau memberikan anugerah dari atas. Anugerah yang sempurna. Ya, supaya manusia yang percaya kepadanya itu bisa diangkat oleh Tuhan menjadi anak sulung. Zaman dulu yang disebut anak sulung itu anak pertama yang mewarisi paling besar. Karena dianggap yang paling serupa. Ya, untuk nanti menguasai aset-aset dan sebagainya. Saudaraku, nah itulah sebabnya Tuhan juga memberikan pada kita anugerah dari atas. Mari kita baca ini, Yakobus 1 ayat 17 dan 18. Tolong bacakan Yakobus pasal 1 ayat 17 dan 18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dan dikatakan atas kehendaknya sendiri, dia mau jadikan kita oleh firman-Nya anak sulung. Jadi itu artinya saudara akan memiliki karakter serupa dengan Bapak kita. Ini penting. Karena itu orang Kristen yang betul pasti mengalami perubahan. Perubahan sifatnya. Tadi suka gosip, sekarang enggak. Tadi pemarah, sekarang enggak. Tadi duniawi, sekarang enggak. Kelihatan. Ya, jadi kalau saudara masih duniawi, masih merokok, masih minum-minum, masih mabuk-mabuk, masih dansa-dansa, masih ke night club, itu duniawi. Nah, kalau sudah jadi orang Kristen jangan berkata, masa gitu nggak boleh? Ya, boleh ya boleh aja kalau kamu mau. Tapi itu menandakan sifatmu belum berubah. Ya, sebab itu membahayakan kita. Orang dunia aja sudah lihat, merokok membunuhmu, betul? Ditulis itu. Nah kalau sudah ditulis kenapa toh? Oh si bandel. Saya sudah berkali-kali memberitahu orang yang merokok, enggak apa-apa Pak Bekti, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, makin tua makin kondisinya rentan, kena paru-parunya. CA, cancer, wah baru mandek, berhenti. Makanya biasanya dokter lebih dipercaya deh sama pendeta. Padahal pendeta itu mencegah lebih dulu, itu jauh-jauh hari supaya lebih baik keadaannya. Ya tak? Ini faktanya di anggota kita kan begitu ya. Ada berapa yang kena kanker paru? Ya, Anda tidak mau nurut. Ya, so, minum-minum alkohol. Lihat aja nanti kalau tua, livermu kena serosis, mengkeret, mengeras. Itu fakta. Ya, saudara, Tuhan itu memberikan anugerah, yaitu firman dan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mengubah pikiran kita. Ya, pikiran kita ini yang dari pikiran hina, mikirkan yang yang enggak baik dan sebagainya. Tuhan mau ubah, tapi Tuhan minta lebih dulu kamu serahkan tubuhmu. Kenapa begitu? Karena roh dan jiwa kita, orang kita yang benar, itu ada di dalam tubuh. Ya, jadi kalau tubuhmu enggak diserahkan, Tuhan enggak bisa perbaiki yang di dalam itu. Sama seperti mobil rusak. Ya, datanglah montir. Wah Pak, montirnya berkata, wah ini rusaknya berat ini, masuk bengkel. Oh enggak perlu Pak, coba ngomong aja dah. Jalan gitu. Bisa? Nggak bisa. Saudara kalau kena sakit jantung dan mesti di bypass atau pasang stent, bisa dokternya berkata, dah, bim salah bim, sembuh, bisa? Nggak bisa. Mesti apa? Ya masuk rumah sakit.
Waktu saudara masuk rumah sakit, nyerah enggak? Nyerah. Sudah dibius kok. Dah, tidak bisa berkutik. Mandek, sudah. Pikiranmu juga mandek semuanya. Berhenti. Nah waktu itu saudara mau itu. Saudara mau enggak belajar banyak nyerah sama Tuhan? Di mana? Saudara berdoa, diam. Tuhan, make me a new heart. Buat hatiku baru. Bentuk aku. Mold me, remes aku. Saudara masih banyak berdoa. Setelah baca firman, saudara berdoa. Come, Spirit, Roh Kudus, kerjakan hidupku. Aku tahu, aku suka mikir yang gak baik. Nah itu mesti saudara akui. Aku suka gosip. Mesti akui dulu. Tuhan tolong, supaya mulutku itu jangan begitu. Suka marah. Tuhan tolong. Tuhan kalau dengar begitu, waduh. Pasti dia tolong. Dia itu penolong. Ya, dokter aja ada yang mau nolong tanpa dibayar kok. Allahmu jauh lebih baik. Dia pasti menolong engkau. Kalau engkau mau datang sama Tuhan. Tapi diamlah, serahkan tubuhmu. Ya, jadi hati manusia yang berdosa ini memang cenderung kepada yang namanya kejahatan. Kejadian 6 ayat 5. Allah menyesal dikatakan. Menjadikan manusia kok begini. Ya. Mari kita baca Matius 15 ayat 19 sama-sama. 2, 3. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dari hati timbul. Ranking pertama apa sih? Pikiran lebih dulu. Sebelum terjadi pembunuhan, pikiran dulu. Perzinahan, sebelum perzinahan, mana dulu? Pikiran dulu. Sebelum percabulan, mana dulu? Pikiran lebih dulu. Sebelum pencurian, mana lebih dulu? Mikir dulu. Sebelum sumpah palsu dan hujat, mikir dulu. Makanya saya tulis si putih ini. Karena dari hati timbul segala pikiran, start dari pikiran. Makanya pikiran ini bahaya. Ya, dari mana pikiranmu? Dari hatimu. Tadi katakan, dari hati timbul segala pikiran. Nah karena itu hatimu diisi apa gitu loh. Kalau hatimu diisi dengan film cabul, dengan perceraian, dengan selingkuh, ya, oh gitu ya. Yang kau akan lakukan. Karena itu hati-hati dengan konsumsi hatimu itu. Apalagi film. Film itu lebih kuat tuh daripada saudara baca novel, buku. Karena ini kita lihat orangnya. Ya, mana saya bikin begini ini karena menurut ilmu pengetahuan, kalau orang cuma dengar, itu yang mendarat itu lebih kecil daripada melihat. Makanya mendengar dan melihat, wah itu lebih banyak. Apalagi pakai gerakan film. Wih, mana gambar-gambar sekarang kan animasi. Betul enggak? Jadi anak-anak itu kena gadget. Lihat ada viral satu, anak mainan gadget terus jadi.
Kenapa itu? Ya karena dia kena gelombang. Wifi itu kan gelombang. Dia kena gelombang. Terpengaruh. Pikirannya terpengaruh. Kalau sudah berdoa, Roh Kudus hadir. Roh Kudus itu juga gelombang. Menerpa saudara. Ini pikiranmu bisa berubah. Karena itu kalau sudah kumpul sama orang baik, itu lain. Kalau kumpul sama orang yang jahat. Ada gelombang yang bisa mempengaruhi, menembus pikiran kita. Karena itu betapa pentingnya saudara menyerahkan tubuhmu yang kudus kepada Allah Roh Kudus lebih dulu. Kalau mau mengalami perubahan. Perubahan yang baik tentunya. Dimulai roh saudara berubah. Dan supaya roh kita berubah, Tuhan berkata, perkataanku itu roh, spirit. Yohanes 6 ayat 63. Perkataan yang kuucapkan itu roh. Baik, kalau sudah baca firman Tuhan dengan betul, roh Tuhan akan mulai menyerbu pikiranmu. Nah, dari rohmu kemudian disusul perubahan jiwamu. Ya, dan jiwa itu pikiran, lalu perasaan, lalu kehendak. Jadi yang paling penting dari jiwamu itu pikiranmu. Karena itu startnya. Ya, jadi pikiranmu ini bisa mempengaruhi perasaanmu. Lalu bisa mempengaruhi kehendakmu. Sehingga akhirnya engkau bisa lalu memiliki sifat sorgawi. Oleh karena pekerjaan firman dan Roh Kudus yang mulai menembus rohmu lebih dulu. Karena itu betapa pentingnya membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dalam doa, dengan penyerahan tubuh. Supaya pikiranmu ini mulai berubah. Jadi pikiran menjadi benar. Kapan? Kalau mikirkan yang benar, betul nggak? Pikiranmu jadi benar kalau mikirkan yang benar. Apa itu kebenaran? Kata Tuhan, firmanku itu kebenaran. Oleh karena itu kalau saudara suka membaca firman Tuhan, kata Tuhan, dari mana datangnya iman? Dari firman Tuhan. Jadi kita waktu baca, pikiran kita benar, lalu juga punya iman. Karena itu akibatnya kita punya apa? Pikiran iman. Pikiran iman. Karena itu awasi. Apa yang mempengaruhi pikiranmu? Kalau saudara suka baca fiction, namanya aja fiction. Fiction itu khayal. Jadi cerita-cerita fiksi. Misalnya cerita silat. Oh itu dulu saya suka, sehingga sampai bisa membayang-bayang, waduh, wah cerita ini si anu, si ini, bayangannya itu orang bisa jalannya kepala di bawah katanya, lo bisa lompat genteng, itu pikirannya bisa. Nah kita seneng gitu ya, dibuai gitu. Tapi semua nonsens, betul nggak? Nonsens, ya. Jadi awasi pikiran kita jangan melambung tinggi sampai tidak terkendali. Coba kita baca Roma 12 ayat 3, bacakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Iya, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman.
Jadi hati-hati, pikiranmu mesti dalam frame iman, ya. Hati-hati kalau mencapai cita-cita yang tinggi, agar pikiranmu tidak melampaui imanmu. Karena itu bagaimana supaya engkau bisa memperbesar cita-citamu? Kalau imanmu engkau besarkan dulu, boleh. Tapi imanmu itu loh, itu frame-nya, patokannya. Karena itu tingkatkan imanmu lebih dulu dengan ibadah. Orang yang suka bersekutu dengan Tuhan, imannya makin kuat. Seperti orang Israel. Setelah menyeberangi sungai Yordan, berhasil, sekarang menghadapi Yeriko. Tapi sebelumnya menghadapi Yeriko, mereka mendapat firman Tuhan yang berisi kepastian. Kepastian firman nubuat. Ya, coba kita baca bersama ayat ini. Ada sisipan yang tidak tertulis di dalam bahasa Indonesia. Yuk kita baca dari layar ini. Yuk, Joshua 6 ayat 1 dan 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku telah serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Jadi sebelum Yosua diserang, maka Tuhan lebih dulu berkata, ketahuilah aku telah. Nah itu dalam Alkitab saudara bahasa Indonesia, kata telah ini enggak ada. Aku telah serahkan ke tanganmu. Jadi walaupun belum, tapi kalau Tuhan bicara itu seperti dalam bentuk past tense. Telah, artinya dalam perencanaan Tuhan itu sudah direncanakan. Kalau sudah direncanakan Tuhan, pasti terjadi enggak? Pasti, dia itu Allah yang Maha Kuasa. Jadi aku telah nanti, makanya kalau sudah dapat begini, kalau pulang ke rumah, cepat Alkitabmu nanti ditambahi gitu loh di rumah. Mana sudah dapat lembaran, jangan setelah lembaran taruh. Nanti sudah baca ya ulang ya sama lagi. Kata telahnya enggak ada di Alkitabmu. Nah itu gunanya saya kasih lembaran ini supaya sudah pelajari lagi. Jadi jangan dibuat orat-orat anak-anakmu. Ya. Saudaraku, jadi kita mesti ketahui, ya, dengan apa? Dengan bersekutu dengan Tuhan, ya, seperti ini nanti, peti perjanjian yang dipakai, ya. Mari kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, Sang Firman. Seperti kayu sitim ini yang dibuat tabut, tersalut emas, lalu diletakkan persis di atas tutup pendamaian, gambaran Yesus, saudaraku, ya. Ini berarti Yesus itu harus kita junjung, harus ditaruh di atas hidup kita. Ya, seperti Filipi 2 ayat 6. Hold the word, hold. Kamu junjung perkataan Tuhan, tinggikan firman Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya dia berbicara. Kalau dia speak, one word, only one word, pasti jadi. Perwira itu berkata, katakan sepatah kata saja, hambaku nanti sembuh. Tuhan, kamu nggak perlu datang ke rumahku, ngomong saja satu, pasti sembuh. Bayangin kalau Tuhan kata, jadi, pasti jadi, betul? Yuk, kita tunggu perkataan Tuhan ini. Nah, untuk tunggu, saudara mesti ya membuat tabut perjanjian. Mari kita baca Keluaran 25 ayat 21 22 sama-sama. 2 3. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Aku akan bertemu dengan engkau dan dari atas tutup pendamaian itu
dari antara kedua kerub yang ada di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu. Kalau kamu buat tabut, lalu ada tutup pendamaian, maka aku akan bertemu dengan engkau dan aku mau bicara. Wow, saudaraku, kemenangan Yesus waktu dia berhadapan dengan iblis, apa yang diucapkan Tuhan? Telah tersurat, ada tertulis, dia ucapkan firman. Iblisnya lari. Karena itu saudara mesti punya pikiran iman dan pakailah mulutmu ini loh untuk mengucapkan firman nubuat Tuhan. Seperti Yosua, dia ngomong sama rakyatnya, Tuhan telah menyerahkan. Mari kita belajar mengucapkan, ini yang disebut ucapan profetis, ucapan nubuat walaupun belum terjadi. Dalam kitab Bilangan 14 ayat 14 dikatakan, seperti yang kamu katakan kepadaku, aku akan lakukan kepadamu. Makanya kalau hati-hati, sudah berkata, Tuhan itu jahat, anakku kok mati, Tuhan itu jahat. Tuhan akan berbuat yang enggak baik sama engkau. Jangan ya, hati-hati. Engkau mesti dalam tiap hal engkau berkata, Tuhan engkau baik. Engkau baik Tuhan. Tuhan engkau baik Tuhan. Kalau anakku mati pasti ada maksud Tuhan yang jauh lebih baik dari menurut pikiranku. Engkau baik. Ya, dulu ada satu anggota kita, anaknya mati. Justru anak yang paling baik dari semua anaknya. Mati. Dia nangis, dia berkata, gimana Tuhan? Saya dikasih Tuhan inspirasi, bisa ngomong begini. Terus sebab di sini ada Raja Yoram, dia punya anaknya sakit. Waktu anaknya sakit, dia suruh istrinya menyamar pergi ke Nabi Ahia untuk tanyakan apakah anakku bisa sembuh. Tapi belum sampai ke rumahnya Nabi Ahia berkata, kamu kan istrinya Yoram ya? Kamu pulang nanti anakmu mati. Kenapa dikatakan? Sebab ini satu-satunya anak yang menurut Tuhan baik. Loh. Kenapa? Kalau anak ini enggak mati, dia bisa dipengaruhi oleh Yoram yang jahat. Rusak hidupnya. Jadi Tuhan petik lebih dulu. Dan saya melihat keluarga itu, anak ini mati. Setelah itu, semua keluarga itu murtad kembali. Murtad. Coba anak itu tidak mati, ya dia ikut murtad. Tuhan ambil. Ada anak pendeta juga begitu. Ya, anak paling baik. Umur 11 tahun sudah, waduh bayinya mati. Waduh nangis orang tuanya. Ini anak persis, waduh pinter khotbah, umur 11 tahun. Wah ini calon pendeta, mati. Sudah tahu? Setelah beberapa tahun kemudian terjadi kemelut. Ternyata memang keluarga pendeta ini hancur. Ya Tuhan ambil lebih dulu. Who knows? Siapa yang tahu maksud Tuhan yang baik? Menyelamatkan anak itu. Kita kan berkata Tuhan kok jahat. Mau anak paling baik kok diambil. Makanya saudaraku, kita itu sering gak ngerti loh jalannya Tuhan. Mari kita belajar bersyukur. Ya. Punya pikiran iman. Ucapkan ucapan.
Seperti Mazmur katakan, kalau sudah baca Mazmur 136, selalu dikatakan sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Allah itu selalu baik adanya. Amin. Mari kita datang sama Tuhan.